Ya, selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keris Nogo Silumannya yang kemarin saya putih, mau saya warangi ulang. Besok mungkin saya warangi. Ini setelah saya putih semakin kelihatan ya anunya, materialnya dan garapnya juga. Nah, ini ada masih terlihat beberapa sisa kikirannya yang belum selesai, belum dirapikan. Saya masih ragu-ragu apakah tangguh apakah keris ini, apakah kamardikan ataukah tangguh nom-noman. Ada yang memberikan pendapat bahwa tangguh ini sebenarnya tangguh nom-noman. Sekarang logikanya begini, kalau misalkan keris ini keris kamardikan ya, melihat materialnya yang seperti ini, karena memang material keris kamardikan dan tangguh nom-noman itu mirip ya, karena pada tangguh nom-noman era industrialisasi besi itu sudah terjadi dan banyak bahan baku material-material besi matang yang masuk ke Nusantara itu juga dibuat untuk mengolah senjata, termasuk pusaka-pusaka keris. Nah, ini kalau misalkan ini keris kamardikan yang orientasinya money oriented misalkan, melihat material yang bagus seperti ini, garapnya yang ganteng ya, garapnya bagus, besinya juga ada ganjelnya. Besinya ini kalau besinya malah kelihatan tua, dan ini ori ya, ori ini kelihatan di sini agak semi kotak ya besinya. Kalau keris ini kamardikan misalkan, pertanyaannya kenapa ini tidak dirapikan sekalian? Karena untuk keris kamardikan dengan garap seperti ini, material yang seperti ini, garap looknya yang bagus dan luas, ketika ini tidak dirapikan harganya jatuh, dan ketika ini misalkan dirapikan dan ganteng, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Ini kecurigaan kalau misalkan ini tangguh kamardikan. Ini mut-mutannya kuningan ini kayaknya, mutannya tidak tempelan ya, tapi ditancapkan ini ke dalam. Nah, ini kalau misalkan tangguh nom-noman, pertanyaannya ini juga kenapa masih belum dirapikan? Apakah empu yang membabar ini memang sengaja tidak menyelesaikannya? Karena kalau dilihat ini hanya tinggal 10%, prosesnya tinggal 10% lagi, hanya tinggal proses finishing dan kemudian pusaka itu disepuh atau dikamal sehingga karakter pasikutannya muncul. Ini kan masih terlihat ya, beberapa. Ini bukan, kalau menurut saya, karena ini sisa seperti bukan mesin ya, seperti bekas kikir ya. Dan kikir sendiri juga memang alat pertukangan perempuan dulu juga digunakan kikir kuno itu juga banyak ditemukan. Ini kalau dengan gerinda cenderung rapi, seragam. Ini kan enggak, ada yang melintangnya nyamping, ada yang agak ke atas. Ini pertanyaannya kenapa ini tidak dirapikan oleh empunya yang babar kalau misalkan ini tangguh-tangguh sepuh? Ataukah sang empu sebelum menyelesaikan pusakanya ini beliau mengalami sesuatu ya, kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menduga ya. Dugaan saya hanya itu, apakah beliau meninggal sebelum membabar pusaka terakhirnya ini. Kalau di istilah perkerisan, keris terakhir yang dibuat oleh empu kadang disebut juga dengan jalak pamungkas. Ini biasanya
ya, misalkan psikologi saya sebagai seorang seniman ya, tentu saya ketika ingin membuat pusaka terakhir atau karya terakhir saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang benar-benar bagus dalam konsep estetika saya atau konsep spirit, bahkan juga konsep spiritual saya sebagai sebuah karya terakhir. Ini kalau melihat konsepnya sebenarnya ini masuk sebagai sesuatu yang cukup luar biasa, karena jenis dapurnya yang nogo siluman ini, nogo siluman khas Cirobonan sepertinya modelnya seperti ini. Kemudian looknya look Pulau Wijayan 23, sepertinya sang empu hendak membabar sebuah pusaka masterpiece. Hanya karena sesuatu hal yang tidak kita tahu, pusaka ini seperti belum selesai, padahal hanya kurang 10%, hanya kurang finishingnya. Ini material-material seperti ini, material-material yang bagus, masuk jenis-jenis besi yang tidak mudah berkarat, besinya pulen, pamornya juga endeling, pamornya nikel ya, ini pada pamor nikel, atau mungkin jenis meteorit yang bagus yang mengandung banyak unsur nikelnya. Kita tidak tahu, nanti kita lihat setelah diwarangi seperti apa ya. Kalau menurut teman-teman seperti apa, monggo. Bahkan jika ini dibilang kamardikan pun saya tidak masalah. Hanya pertanyaan tadi, kalau misalkan ini kores kamardikan, kenapa tidak diselesaikan oleh empu atau pengrajinnya yang membuat? Karena jika ini diselesaikan dalam ukuran money oriented, misalkan keris-keris kamardikan seperti ini misalkan ya, itu kalau dirapikan harganya bisa berkali-kali lipat daripada harga pasaran untuk keris-keris kamardikan. Tapi kalau ini keris tangguh nom-noman, nah ini juga bertanya sama, kenapa ini juga masih belum selesai? Kenapa sang empu yang membabar seolah terkesan menghentikan pembuatan proses pusaka keris nogo siluman 23 ini, padahal hanya kurang sebentar, hanya kurang sedikit, hanya kurang 10%. Ataukah ada terjadi sesuatu dengan beliau atau seperti apa? Apakah beliau kemudian sakit dan kemudian tidak melanjutkan lagi sampai sekarang belum diselesaikan, sampai beliau meninggal? Itu kalau dalam bayangan saya ya. Beberapa teman ada yang menangguh kamardikan, ada yang menangguh nom-noman. Melihat warangkannya juga, warangka PB itu juga tangguh nom-noman. Kemungkinan tangguh PB kalau saya melihat warangkannya, tapi saya juga tidak mengetahui secara persis seperti apa karakter tangguh nom-noman, terutama tangguh PB. Ganteng ya, walaupun putih, kondisi putihan belum diwarangi tapi ganteng. Besinya juga model ganjel. Kita lihat besi dan bilahnya juga materialnya, besinya juga sama. Jadi ini keris ini ori, otentik. Hanya kita masih belum terang mengenai kedekatan mengenai tangguh keris ini. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.